Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teguh Topo di channel Sapipedia Wonogiri. Kali ini saya akan mereview dan menjelaskan hasil belanjaan hari ini. Stok hari ini di kandang Sapipedia ada 15 ekor, ada betina 4 ekor dan jantan sekitar 11 ekor, ada 3 PO. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Seperti biasanya setiap pahing sore, setiap hari pasaran Jawa pahing sore saya akan mengupdate stok hasil belanjaan saya. Kebetulan hari ini tadi cukup sulit mendapatkan barang karena harga relatif naik, dan saya pun ketika harga pasaran naik saya tidak, orang Jawa bilang tidak ngoyo, atau ya yang penting dapat harga yang standar aja, atau kalau bisa lebih murah supaya nanti pembeli atau pelanggan Sapipedia nggak mendapatkan barang dari sini tidak terlalu tinggi harganya. Jadi tidak melulu harus mengikuti harga pasar. Jadi saya sendiri prinsipnya kalau emang harganya lagi tinggi, di pasar harganya lagi tinggi, ya udah saya belanja sedapatnya saja, nggak perlu harus punya stok banyak untuk mendapatkan kuantitas atau jumlah banyak, enggak. Karena kalau nanti saya memaksakan kehendak atau istilah orang Jawa ngoyo tadi untuk mendapatkan jumlah yang seperti biasanya 30 ekor nanti malah kenanya jadi harga-harga di Sapipedia cukup tinggi, sehingga pembeli pun pelanggan Sapipedia dapat barang dari kandang sini juga terlalu tinggi. Saya nggak mau seperti itu, karena prinsip saya ketika saya menjual, ketika saya menjual ada pembeli masuk ke sini, ketika saya memberikan barang ke pelanggan tersebut, sama aja saya memberikan sapi ke 10 orang di sekitar pembeli tersebut. Maksudnya begini, misalnya si A beli sapi ke saya, ketika saya mengirim sapi si A ke tempat tujuan, ke lokasi kandangnya si A, pasti nanti ada tetangganya si A, saudaranya si A, atau bahkan keluarga dekatnya si A bertanya, ini sapi dari mana, harganya berapa. Dari situ akan muncul persepsi atau akan muncul kesimpulan, oh ternyata sapinya kualitasnya begini, harganya begini, relatif murah atau terjangkau atau mahal. Dari kesimpulan situlah kenapa saya sebisa mungkin memberikan barang itu kualitasnya bagus, sebisa mungkin memberikan barang dengan harga seterjangkau mungkin atau semurah mungkin. Karena ketika saya memberikan barang yang kualitasnya bagus ke si A dan harganya cukup terjangkau, maka tetangga yang melihat tadi, saudara yang melihat tadi, atau keluarga yang melihat tadi pasti akan menyimpulkan barangnya bagus, kualitasnya bagus, dan harganya murah. Kemudian mereka akan repeat order atau order lagi ke saya atau pesan lagi ke saya. Begitu, itulah tujuan saya. Makanya sekali lagi saya tidak memaksakan. Ketika harga pasaran cukup tinggi, saya cukup ala kadarnya saja. Emang dapatnya sekitar 15, ya udah 15 nggak apa-apa, yang penting harganya tidak cukup tinggi. Begitu sedikit penjelasannya. Langsung saja mari kita review yang pertama. Oke, untuk melanjutkan video ini silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu ya guys. Untuk sapi yang pertama ini udah Demoro. Ini mas dari sini mas. Full mas, kakinya dilihatin mas. Ini masuknya si metal close limousine. Ini umurnya udah 1 tahun ini. Ini paling sekitar ya 7 bulan lagi udah minta IB nih, setengah tahun lagi lah udah minta IB nih. Udah dewasa sapinya. Ini di harga 12,5. Pokoknya mas cukup tebal. Ini kualitasnya ya cukup bagus lah. Ini cukup bagus. Kemudian sapi yang kedua masuknya limousine cross metal, dari sini aja mas. Nah, ini kalau ini super mas, ini super. Ini harganya 13/4. Umur paling sekitar 6 bulan. Pokoknya mas dari belakang mas. Masuknya super ini. Ini mas. Kepalanya juga bagus, lehernya bagus, calon induk 13/4 betina.
Kemudian sapi ketiga betina lagi si metal, harganya 10/4. Si metal umur sekitar 5 bulan betina. Kemudian sapi berikutnya betina lagi. Kalau ini kualitasnya cukup bagus, bukan super lagi. Ini bukan super, cukup bagus saja. Harganya 9,5, umur 5 bulan betina. Kemudian sapi berikutnya jantan, masuknya limousine cross. Kelasnya ya lumayan super ini. Kaki-kaki kokoh, jantan, umur sekitar 6-7 bulan. Harganya 14.750. Kemudian jantan limousine cross si metal. Kalau ini super, badannya bulat. Lihat mas, belakangnya mas, dari belakang mas. Oke, dari samping badannya bulat, lurus. Si metal cross limousine, harganya 13.700. Mantap ini barangnya. Jantan umur sekitar hampir 5 bulan. Ini juga, ini limousine, mantap, harga sama 13.700. Ini masuknya limousine, pure limousine, super. Masuknya kelas super ini, lebar, tebal, umur sekitar hampir 5 bulan, sama 2 ekor mas, disut 2 ekor mas, disut 2 ekor, biar kelihatan sama ini. Sama. Bisa diborong nanti, harga nanti bisa spesial kalau beli 2 ekor. Super semua. Kemudian sapi berikutnya masuknya limousine cross sinetal, kelasnya ya standar. Ini di harga 12.700. Kaki-kaki juga kokoh. Ini jantan, umur sekitar 4-5 bulan. Kemudian ada kelas ekonomis, harga 12 juta. Harga 12 juta, limousine. Kelas ekonomis ini kelasnya biasa, standar. Kaki-kaki sebenarnya kokoh, cuman memang bodinya bodi standar. Ini kelas ekonomis 12 juta jantan. Kemudian ada limousine super lagi. Limousine super lagi. Kalau ini bener-bener super, panjang, lurus. Harganya 14,5. Belakangnya mas, mantap ini, monggo. Ini bisa dikatakan F3 ini, hampir F4 ini untuk klasifikasinya. Kemudian ada si metal Malbor 13,5. Si metal Malbor walaupun kecil ini tapi prospeknya nanti bagus ini. Ini F3 juga ini. Saya nggak berani mengatakan F4 karena F4 itu menurut saya udah yang super itu. Ini walaupun super tapi tidak super banget, jadi harus bisa membedakan antara super dan super banget. Saya bisa mengklasifikasikan ini F3 mendekati F4. Si metal umur 4 bulan, harga 13,5 Malbor. Kemudian sapi berikutnya PO, ini borongan 2 ekor, PO jantan umur sekitar 4 bulan, 25 juta 2 ekor. 2 ekor 25 juta, monggo. Asli ras Kebumen. Asli ras Kebumen. Jantan semua. Kemudian sapi berikutnya ini PO siap tunggang 30 juta, umurnya 2 tahun. Poel 1 pasang, umurnya 2 tahun. Ini siap tunggang. Siap tunggang, bisa ditunggangi. Sudah dilatih gerobak sekitar 1 tahun. Saya kenal betul dengan pemilik sebelumnya, makanya saya berani bilang seperti itu. Kemudian ada bakalan umur 2 tahun, poel 1 pasang juga. Super ini, metal super. Bodinya, kakinya kokoh. Karakteristik sapi si metal ini harganya 22,5. Monggo siapa cepat ini. Makan minumnya sudah saya jamin oke. Tadi sudah saya coba sendiri. Bokongannya mas, dari belakang mas.
Oke, sekali lagi saya tekankan untuk sapi pedia sendiri, patokannya pasar adalah ya benar-benar harga yang standar. Ketika harga cukup relatif naik seperti hari ini tadi, sapi pedia tidak mengikuti arus pasar. Sapi pedia tetap pakai pedoman seterjangkau mungkin untuk belanja, makanya tidak melulu dapat banyak. Ya, walaupun alhamdulillah hari ini tadi masih dapat 15 ekor, saya yakin harga ini masih di bawah standar pasar, masih sangat terjangkau, dan harga tersebut masih bisa nego. Makanya untuk penonton maupun subscriber dari Sapipedia, silahkan misalnya ada yang diminati, screenshot kemudian capture atau capture kemudian japri ke WA saya di 081 228 059 201. Untuk negosiasi silahkan langsung japri saja, Mas sapi ini harga netnya berapa, nanti saya bisa dinegosiasi. Kalau deal bisa DP langsung dikirim ke lokasi tujuan, barang nyampe ke lokasi tujuan baru dilunasi, begitu. Dan yang perlu diingat, Sapipedia itu menjamin garansi, yaitu apabila beli sapi di Sapipedia, beli barang dari sini digaransi. Nanti apabila sehari 2 hari bahkan sampai 1 bulan sapi kenapa-napa bisa ditukar, atau uang kembali 100% sapi diambil, bisa. Itu garansi, itu emang servis atau pelayanan dari Sapipedia. Atau juga gini, selain garansi seperti itu, Sapipedia juga punya pelayanan yaitu garansi adaptasi atau garansi mapan. Yaitu ketika beli sapi di Sapipedia, kebetulan ada pembeli dari luar kota, kemudian kita mengirim sapi tersebut ke luar kota. Karena di jalan mungkin sapi kena iritasi, mungkin ada kayak lalat atau apa gitu, kemudian kulitnya iritasi atau matanya iritasi, nyampe lokasi ternyata sapinya ada sedikit iritasi, itu bisa dipanggilkan dokter hewan setempat atau mantri hewan setempat. Nanti biayanya saya transfer balik, biayanya ditanggung oleh Sapipedia, saya tanggung berapapun habisnya, nanti saya transfer balik. Atau mungkin karena perjalanan perutnya mungkin goyang, terus kemudian nyampe lokasi pembeli sapinya mencret atau diare, itu bisa disuruh nyuntik atau injek mantri atau dokter hewan setempat. Nanti biayanya pun saya yang tanggung, dari Sapipedia yang nanggung, pembeli tidak menanggung biaya tersebut. Itu memang servis atau pelayanan dari Sapipedia. Untuk membuktikan apakah itu benar atau tidak, sudah banyak sekali pelayanan seperti itu. Sapipedia sudah melayani seperti itu banyak sekali, karena Sapipedia sendiri punya tim, atau ada di dalam timnya itu ada dokter hewan dan mantri hewan yang tugasnya memantau sapi-sapi dari Sapipedia. Sapi-sapi dari sini apabila pembelinya masih di sekitaran sini, dipantau sama tim sini. Nanti misalnya ada tetangga yang beli sapi di sini, atau ternyata rumahnya nggak begitu jauh, cuman beda kecamatan, kemudian sapinya nyampe lokasi pembeli diare atau mencret, tinggal telepon aja, Mas Teguh, ini sapi saya yang dari Mas Teguh diare. Nanti saya akan kirim tim, yaitu dokter hewan maupun mantri hewan dari saya suruh ke lokasi tersebut, saya suruh mengobati, saya suruh menangani, biayanya dari saya. Itu kalau pembelinya masih di lingkungan sini. Apabila pembelinya dari luar kota, pakailah mantri di sekitar pembeli tersebut, kemudian nanti biayanya saya transfer balik. Begitu, boleh ditanyakan ke pembeli-pembeli atau pelanggan Sapipedia. Seperti itu pelayanannya, dan itu saya jamin. Begitu, mungkin review saya cukup begitu saja. Oke, untuk motivasi dan kuat hari ini, beribadahlah seolah-olah kamu mati besok, dan bekerja keraslah seolah-olah kamu hidup selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.